Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga, dan juga barokahnya orang tua masing-masing, guru masing-masing, mertua masing-masing, barokahnya ulama-ulamanya Allah serta aulia-aulia Allah. Wabil khusus barokah karamatnya Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, Allah berikan kepada kita beserta keluarga, sehingga dengan barokah itu Allah jadikan kita beserta keluarga orang yang selamat hidup di dunia, selamat hidup pula di akhiratnya. Hidup kalau sudah barokah, apa yang dipegang akan menjadi berkah. Orang berlomba mencari gaji besar, orang berlomba usaha mencari untung yang besar, padahal wujudnya sesuatu bukan karena gaji yang besar, untung yang besar, tapi rezeki yang berkah. Oleh karenanya, janganlah berlomba-lomba untuk mencari keuntungan besar, tapi berlomba-lombalah kamu mencari keberkahan di dalam hidup ini. Betul? Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan keberkahan dalam hidup, berkah dalam rumah tangga, berkah di dalam rezekinya masing-masing. Amin Allahumma. Jamaah, ada ayam sayur, ada ayam petarung. Tahu ayam sayur? Ayam potong, ayam negeri. Ada ayam petarung, ayam bangkok petarung. Itu kalau ayam petarung yang di Thailand itu, asli Thailand itu mahalnya luar biasa. Kalau ayam petarung itu begitu dia berantem, dia pernah bunyi kiok, nggak pernah. Sampai mati dia tidak pernah bunyi kiok. Inilah ayam petarung. Kita semua punya iman, kita semua punya keyakinan. Ayam petarung nggak pernah takut menghadapi lawan seperti apapun. Itulah ayam petarung. Dan ayam petarung ini memang sudah asli dari sananya diciptakan ayam petarung. Ayam sayur tidak bisa jadi ayam petarung karena memang dari sananya sudah ayam sayur. Apa maksudnya apa ini? Saya juga nggak tahu. Biarin aja ngalir ini. Ya. Saya lanjut. Nah, kalau ayam sayur mau dilatih kayak apapun, takkan pernah bisa menjadi ayam petarung. Betul. Setuju itu? Apa bedanya ayam petarung dengan ayam sayur? Adalah harga dan nilai. Kalau ayam petarung yang sudah tidak pernah kalah, tidak pernah menyerah, tidak pernah kiok dalam bertarung menghadapi lawannya, jangankan ayamnya, itu bisa ratusan juta, bahkan bisa miliaran harganya. Betul, Pak. Satu ekor itu dicari bisa 100 miliar. Itu ayam, telurnya saja, telurnya itu harganya satu bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta. Telurnya ayam petarung. Tapi kalau telurnya ayam sayur, sekilo paling 30.000. Udah dapat 19 butir itu. Jauh apa tidak? Jauh. Jauh apa tidak? Jauh kan? Oke. Ini ayam petarung sudah ketentuan dari Allah, kodrat iradat Allah. Ayam sayur adalah kodrat iradat Allah. Kamu datang ke sini, ini adalah kodrat iradat Allah, bukan rekayasa kamu dan siapapun. Dan kalau ibarat ayam petarung, kalian ayam petarung.
yang tak pernah menyerah karena penderitaan, tak pernah menyerah karena hinaan dan cacian, tak menyerah karena hutang, tak menyerah karena kesulitan, hujan, dingin, panas, tak menyerah. Itulah ayam petarung. Jadi iman kita, keyakinan kita harus menjadi iman dan keyakinan yang bertarung, siap menghadapi apapun. Corona, no problem. Kenapa? Mati sakit, urusan Allah. Inilah ayam petarung. Setuju? Minta ke Allah, ya Rabb, lunaskan hutang saya, ditambah banyak oleh Allah, tambah semangat. Ini ayam petarung. Ya Allah, kabulkan hajat saya, malah tak dikabul-kabul, tetap semangat. Ini ayam petarung. Hujan dan beranjak, itu ayam petarung. Kalau hujan kabur, ya setengah sayur, setengah petarung. Betul? Jamaah manakib, jadilah istri-istri petarung. Artinya apa? Dalam kondisi penderitaan apapun, tidak pernah membuat suamimu itu kesal. Ya, walaupun dalam kondisi apapun, tak pernah menukar iman dan harga diri dengan apapun. Inilah petarung. Kalau kata Roma Irama, demi keimanan boleh miskin, demi keimanan, demi kehormatan boleh lapar, demi kehormatan takkan pernah tertukar dengan apapun. Keimanan ini takkan pernah ditukar dengan apapun. Kehormatan ini petarung. Setuju? Ini adalah petarung. Maka saya katakan jamaah manakib adalah petarung. Petarung bukan berantem dalam ini, betul nggak? Imannya, keyakinannya siap menghadapi situasi dan kondisi sesulit apapun, dia tak akan pernah menyerah. Ini adalah petarung. Iman yang semacam ini, keyakinan yang semacam ini adalah milik para aulia Allah. Aulia Allah tak pernah mengeluh kepada pejabat ketika berada dalam penderitaan. Aulia Allah tak pernah mengeluh kepada orang kaya dan para dermawan ketika dia berada dalam kesulitan. Dia hanya datang kepada Allah, bukan minta dikeluarkan dari kesulitan. Ketika kesulitan datang kepada dirinya, apa yang dia bilang sama Allah? Ya Rabb, Engkau yang membuka, Kau pula yang menutup. Apa yang kupunya adalah apa yang Engkau beri. Aku tidak meminta kepadamu ya Rabb keadaan yang lebih baik dari apa yang Kau berikan kepadaku. Ingat kata-kata itu. Saya tidak meminta keadaan yang lebih baik dari apa yang telah Kau berikan kepadaku. Hatta keadaannya sulit, hatta keadaannya terhina, dia tidak minta perubahan dari kesulitan dan kehinaan itu. Lalu apa yang dia minta? Saya tidak meminta kepadamu keadaan yang lebih baik dari apa yang telah Kau berikan kepadaku ya Allah, tapi berilah aku petunjukmu di dalam Islam, dan buatlah hatiku rela dan ridho dengan apa yang Kau berikan. Ini petarung. Ini petarung. Betul? Betul? Makanya kata Kiai tadi, wali pasti ulama, ulama belum tentu wali. Iya apa tidak? Nah, kalau ayam sayur doa tidak dikabul-kabul, capek gua. Ngaji udah, hujanan 3 kali mah.
Aja belum nabun. Nah, lain kali lagi aja lah. Ini ayam sayur. Kamu ayam petarung, jangan ikut-ikutan jadi ayam sayur. Makanya saya berani mengatakan Jamaah Manaqib adalah petarung. Iya apa tidak? Ya. Hidup Jamaah Manaqib. Pantas luar biasa, petarung. Iya Pak. Kalau ayam sayur, hidup ayam sayur. Ya. Keok Pak. Ayam sayur, ini ada Haji Asep itu. Haji Asep ini punya berapa kandang? Ini yang dandangin ini Haji Asep. Anaknya mondok di sini dari Subang. Dia punya pom bensin sekarang. Wow, punya terbagi sampai ngomong gini orang. Haji Asep itu apa urusannya? Tidak, tiap bulan dia istiqomah. Tiap bulan istiqomah pengajian Sugiang yang sering sana. Bahkan Kenanan juga pernah diundang ke sana. Dia punya ayam banyak. Boleh tanya, kalau ada petasan, langsung kelepak-kelepak stres itu ayam sayur. Baru kena petasan sudah kelepak-kelepak. Sayur. Dibusa-busa, kelepak-kelepak. Bus. Dia kaget dia, ada tikus lewat. Kelepak. Sayur. Baru ditagih utang tukang sayur saja sudah nyerah. Saya mau tanya, mau jadi ayam sayur apa ayam petarung? Kalau mau ikut jadi ayam petarung, ikut Junaidi Al-Baghdadi, baru kamu akan jadi ayam petarung. Ayam petarung. Apakah ayam petarung tidak merasa sakit? Sakit. Ketika ditodol sakit. Berdarah-darah dia berantem sakit, tapi dia tidak pernah menyatakan sakit. Tetap dia gagah. Tidak punya duit, tidak pernah ngomong, tetap dia gagah walaupun kantong kering. Coba. Gak punya duit, orang nawarin sawah minta berapa? Boleh kurang gagah. Ini ayam petarung. Tidak pernah ngomong, gak punya duit, tidak pernah ngomong. Hajar terus. Kayak Jamaah Manaqib. Makanya alhamdulillah jarang Jamaah Manaqib sekarang ngeluh. Karena bukan ayam sayur. Betul, Pak. Apapun kenyataan hidup, hadapi itu bersama Allah. Kamu punya jalu. Ayam petarung itu kalau punya jalu itu tahu jalu? Yang tajam, wah itu bisa nancep itu. Kita punya jalu, betul apa enggak? Yang siap menghajar apapun. Apa jalur kita? Kita yakin kun jadilah fayakun, jadi bagi Allah itu mudah. Setuju jamaah? Setuju? Kalau bukan petarung jangan ngomong wallahi wa nabi saya haramkan bangunan Al-Baghdadi pakai proposal. Masih ingat? Iya enggak? Saya haramkan siapapun yang pakai proposal atas nama Al-Baghdadi tangkap orangnya. Dan wallahi wa nabi kalau 2 tahun tidak jadi pesantren Al-Baghdadi saya berhenti jadi kiai. Kalau bukan petarung jangan ngomong begitu. Apanya yang betul? Iman kita. Betul apa enggak? Betul. Ini iman. Padahal bukan masalah kecil yang dihadapi itu. Mending kalau bikin gubuk kecil segini gede loh jamaah. Jadi apa tidak? Jadi apa tidak? Ini saya cuma menceritakan. Ini bukan Junaidi Al-Baghdadi. Inilah karomahnya aulia Allah. Karomahnya Syaikhul Qadir Jilani. Ini adalah kuasanya Allah. Kuasa Allah. Ketika kamu jamaah, kadang orang beli senjata mahal harganya. Buat apa?
buat jaga diri. Betul? Betul? Orang latih silat pakai jurus dewa mabok. Untuk apa? Berjaga-jaga sebagai senjata. Kadang bawa Madura celurit. Kalau sudah keluar bawa celurit agak tenang, macam-macam sabuk. Kalau Betawi golok, kalau Jawa Barat kerang kujang. Betul apa enggak? Punya senjata masing-masing. Oh, udah bawa. Kita juga punya senjata. Senjata yang sangat ampuh kita adalah doa. Kalau Cina menghadapi corona punya yang namanya Sinovac, jamaah Manaqib Al-Baghdadi punya 1000 doa. Loh, 1000 doa ini lebih hebat. Namanya doa. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Coba kaji di situ. Jangan lihat obatnya, jangan lihat wujudnya. Doanya itu yang perlu kamu lihat. Betul? Bukan sarananya. Sarananya siapapun bisa membuat. Doa siapapun bisa membacakan. Tapi doa yang terkabulkan, tidak semua doa dikabulkan oleh Allah. Kadang ada yang ditangguhkan. Karena doanya ayam-ayam petarung. Hujan-hujan berdoa, di rumah pun mendoakan. Masa satu pun tidak ada yang diterima oleh Allah? Ini yang membuat saya yakin 10.000 orang yang hadir, satu diterima, terkabul semua dari 10.000. Amin. Betul, Pak. Katanya yang sana, Bapak jarang lihat ke sana. Setuju? Tadi jam berapa ya? Balik jam 8 atau setengah 8. Ini laporan apa? Ini Bang mau setoran Bang, uang cendol. Bang habis cendolnya habis. Oh kalau nggak habis saya nggak mulai dulu pengajian sebelum cendolnya habis. Jadi malam minggu besok saya kan bikin cendol, cendol Abah. Tapi yang dipakai bukan pendolnya Abah. Paham ya jemaah? Nah, itu kamu baca, apa bikin cendol ya? Sebenarnya bukan itu. Hidup itu perlu bergerak. Orang yang tidak bergerak berarti tidak hidup. Iya. Tahu air? Air? Kalau kamu ada ikan, taruh air di ember, lama-lama ikan ini kan mati karena kekurangan oksigen. Tapi kalau airnya digerakkan, ambil pakai apa? Gayung di kijur gitu. Nah, itu bergerak air. Karena air ini bergerak, maka di situ ada energi. Di situ ada oksigen. Jadi kayak profesor aja. Betul apa tidak? Di situ ada energi, di situ ada kekuatan. Di laut, kali air di laut ada oksigennya. Kenapa kalau di akuarium itu harus perlu pakai oksigen? Yang memompa air gulung kan sirkulasi air turun itu. Benar nggak? Begitu turun, di situ ada energi, di situ juga ada oksigen masuk. Hidup ini harus bergerak, jangan diam. Iman harus bergerak, keyakinan harus bergerak, jangan berdiam diri, harus bergerak. Gimana cara menggerakkan keyakinan? Kamu punya rencana, yakini rencanamu adalah rencana Tuhan. Jalankan itu, jangan lihat hasil dan untungnya. Jalankan saja, biar Tuhan yang menentukan. Kamu mau usaha, keinginan kamu usaha itu siapa yang mendatangkan? Dari atas turun, lalu disambut, maka akan memberikan kehidupan. Dari atas turun, kamu diberi keinginan. Saya ingin dagang. Keinginan itu harus kamu wujudkan. Mau dari modal kecil kek, mau modal ngutang kek, mulai. Tidak usah kamu hitung berapa nanti, tidak usah, jalanin saja sudah. Paham? Paham? Nanti Tuhanlah yang akan memberikan keuntungan, bukan kamu. Contoh Abah itu kalau sudah pengen bangun, udah mulai aja. Punya uang 50.000, 50 juta, bikin kolam renang, wahana. Udah, bismillah. Nih yang 10 juta, bagi-bagi ke teman-teman kamu. Yang 40 juta kamu sewa peko. Jalan. Yang penting jalan saja sudah. Jadi,
sama kalau kamu mau bangun rumah, jangan nunggu uang kamu terkumpul, maka tidak akan jalan-jalan. Anggarannya berapa? Misalnya nih Haji Asep sudah mulai itu. Saya nggak punya uang, Bang. Bangun aja punya uang 500.000, udah mulai dulu, ngutang dulu ke material. Jadi jalan, kalau jalan akan hidup. Sama Kiai, ya, dia pintar ceramah, pintar dalil, nggak punya keberanian, nggak berani menjalankan, takut ini, takut itu, ya nggak hidup. Kamu punya skill, kamu punya kemampuan, tapi nggak kamu gerakkan, maka nggak hidup. Semua keinginan, semua yang kau miliki itu adalah pemberian yang harus kamu jalankan, harus kamu putar, harus kamu gerakkan. Sebagai apa? Sebagai hubungan kamu. Kalau kamu bergerak, kamu punya ada hubungan dengan sesama kamu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Dan kamu punya hubungan dengan Tuhan. Jangan cuma vertikal saja hubungannya, harus vertikal dan horizontal. Tahu horizontal? Ya, hori dan sontal. Ya. Jadi hidup ini ada vertikal, ada horizontal. Vertikal hubungan kita dengan Tuhan alias hablum minallah. Inilah garis vertikal. Yang berhubungan dengan ini apa? Ini. Betul? Lalu horizontal. Horizontal itu hubungan dengan sesamanya atau hablum minannas. Siapa yang berhubungan adalah jasad ini. Jasadmu boleh berhubungan dengan siapapun, tapi hati kamu tetap kepada Allah. Jasad kamu berhubungan dengan usaha, tapi hati kamu tetap nyendernya kepada Allah. Sehingga harapan semuanya kepada Allah, Allah dan Allah, bukan kepada usaha yang kamu kerjakan, tapi kamu semangat dengan yang kamu usahakan itu. Begitu. Abah sudah bilang, nanti pindah ke Kerawang ada tanah 5 hektar. Betul. Sejengkal pun belum punya tanah, yang penting bergerak sudah. Jamaah alhamdulillah kata jamaah, iya kan? Iya. Setelah itu biar tambah yakin jamaah, kumpulkan konblok 1 meter, 2 meter, kumpulin jamaah. Buat apa? Tempat duduk kalian. Betul nggak? Kalau saya cuma membawa 30 cm, tidak apa-apa, nanti kayak burung kuntul, saya bilang. Kamu ukur sendiri kira-kira duduknya kamu berapa. Kalau 1 meter berapa konblok? Pada ngumpulin, betul apa enggak? Ngumpulin dia konblok. Tanah belum ada dia. Tapi saya udah ngomong, saya ada tanah 5 hektar. Sampai pada nyelidik di mana? Pokoknya di Kerawang, Mengasdeklo. Kumpul, uminya nanya, Abah itu beneran, Bah? Punya tanah di Kerawang? Ada, sudah dibeli? Enggak. Tapi ada di Kerawang. Enggak ada, mana Kerawang luas? Apa saya salah ngomong? Saya ada tanah, kita nanti pindah di Kerawang karena sudah ada tanah di Kerawang 5 hektar. Ya jangankan 5 hektar, 1000 hektar juga ada. Saya nggak mau, saya sudah beli tanah, enggak begitu saya. Betul apa enggak? Supaya jamaah yakin, kita suruh jamaah alhamdulillah, seneng nggak kita kasih umumkan begitu? Waktu itu seneng apa enggak? Begitu ngumpulin konblok tiap minggu, bawa konblok, ada yang 1/2 meter, ada semua, pokoknya maunya konblok. Kamu seneng nggak? Harapan kamu sudah terbayang nggak akan terbangun pondok? Terus saya bilang nanti panggungnya saya bikin 20 meter kali 30 meter. Masih ingat? Saya bilang begitu. Pertanyaan saya, semakin kebayang nggak ke kamu waktu itu? Nih yang dari Cibitung ini, semakin kebayang nggak waktu itu? Yakin nggak kalau apa? Kamu sudah cerita nanti apa mau bangun di Kerawang, betul nggak? Nah, itu modal saya. Ya Rob, perintahmu sudah kujalankan. Kau suruh saya umumkan ke jamaah untuk pindah ke Kerawang, kau umumkan seluruh jamaah bawa konblok, sudah bawa. Tapi sampai detik saat ini tanah belum ada. Ini tanggung jawabmu ya Tuhan. Kalau sampai nggak jadi, gimana malunya ya Allah? Sementara saya yakin kau tak akan pernah membuat malu hamba-Mu. Wujud apa tidak? Wujud apa tidak?
Alhamdulillah. Inilah kuasa. Pak Abun yang datang, Pak ada yang mau jual tanah ini. Oh jadi berapa? 50 meter. Jadi berapa harga sekian? DP dulu. DP dulu ya, uang saya masih di luar. Luar mana ya nggak tahu. Pokoknya di luar berarti. Nah, ya nanti uang saya kan masih pada di orang. Nanti kalau sudah pada keluar, ya nanti saya lunasin gimana? Ya nggak apa-apa, DP dulu. Ya DP. Ya hati. Begitu tapi masih pada lengket di luar. Ini kuasa Allah. Harus yakin seperti itu. Ketika kau punya keinginan, wujudkan keinginanmu itu. Jangan nunggu terkumpulkan. Kamu punya keinginan ingin usaha, datang lihat. Oh, kamu ingin usaha gorengan. Di tetangganya ada yang dagang gorengan. Wah, itu tetangga saya aja nggak begitu laris. Nah, biarkan rezeki mereka, rezekimu adalah rezekimu. Jalankan saja sudah. Ada nggak yang punya keinginan usaha tapi ragu-ragu? Banyak, Wak. Ada apa enggak? Ayam petarung nggak pernah ragu untuk menghajar. Ayam petarung nggak pernah ragu. Sekali ayam petarung melempar tendangan, dia tidak peduli apapun di depannya. Ketika iman keyakinan mengatakan saya akan mulailah. Bangun rumah mulai. Kok belum dilanjutin? Lagi mikir-mikir kayaknya potongannya bagus begini apa enggak gitu. Kalau kamu punya mobil boleh kredit, tidak usah cerita boleh kredit. Wah mobilnya baru, iya boleh kredit. Nah, itu tidak usah dibuka. Biar tidak ada cerita. Lebih benar. Kalau kamu menganggap mobil itu kredit, kamu merasa berat itu tiap bulan, merasa berat. Anggap kamu sudah beli mobil. Kreditan tidak usah dibaca. Yang penting jalankan apa yang kamu jalankan. Ada orang ingin kawin, tapi takut. Saya buat sendiri susah, gimana nanti kalau saya punya istri, gimana nanti kalau punya anak. Waduh, sampai ya bukan tua lah. Kalau bahasa di pembesian itu sampai karatan. Betul? Nih, abang cerita pertama nikah sama Umi Atun. Saya datang melamar. Siapa yang memiliki keinginan saya? Datang melamar sendiri. Mau saya ceritain? Ini semangat ayam petarung. Datang saya ke Tegal. Saya punya hubungan sama anak bapak. Sudah saya suka, anak bapak juga suka. Karena saya dan De Atun sama-sama di perantauan jauh dari orang tua. Saya takut terjadi yang tidak-tidak. Karena jauh dari pengawasan orang tua. Untuk itu saya datang melamar anak bapak. Sekaligus saya minta tanggalnya. Lu diterima belum langsung minta tanggal. Ini lamaran paling hebat ini. Diterima belum tentu langsung minta tanggal. Petarung. Mau kalah kayak kok tujuan saya tidak kawin kan gitu. Akhirnya ada singkat cerita diterima langsung tentukan nikahnya tak tahu bulan apa saya lupa itu. Yakin lupa itu. Bulan piro deh? Hah? Oh bulan November. Saya lanjut. Nanti saya ceritakan satu-satu kronologi saya. Saya nikah dengan Umi Atun, nikah dengan Umi Wati. Yang Umi Wati unik juga, nikah dengan Umi Pak. Pokok nanti cerita, tapi nggak bisa selesaikan malam ini, malam minggu besoknya. Oke, saya ceritakan yang satu dulu. Setuju? Apa nanti harus pakai kiwan nanti. Kan kiwan itu 5 minggu. Saya cerita. Sampai mana Ustaz? Ngelamar ya. Ini ayam petarung punya keyakinan. Akhirnya dikasih tanggal November 25 berapa kalau nggak salah. Tanggal berapa deh? Hah?
25 November. Oh iya, sip. Nah, oke. Itu cerita apa? Cerita pasal? Enggak, ini ada kaitannya dengan motivasi soal keyakinan. Begitu dikasih tanggal, ya udah, untuk musyawarah dulu, hanya diberilah tanggalnya. Nah, nanti Pak, untuk biaya pernikahan semua saya yang tanggung Pak. Senang. Jadi, petaruh. Jadi orang tua saya nggak bisa jadi karena orang tua saya udah sepuh Pak. Jadi saya datang sendiri, tapi atas persetujuan orang tua. Udah. Dikasih tanggal, seluruh biaya pernikahan saya yang tanggung. Yang namanya nikah laki-laki harus bawa apa? Bawa kayak seserahan, ya, tempat tidur, lemari, ya, pokoknya kayak gitulah. Hari berganti minggu, minggu pun berganti bulan, bulan demi bulan melangkah berlahan namun pasti. Persiapan tak ada sedikit pun, tapi tak ada rasa gentar di hati. Santai-santai aja. Ya bareng sama Uninya, kan sama-sama kerja. Udah pulangnya nanti. Akhirnya saya punya uang 70.000. Gawat kan? Nikah di kampung orang, gagah. Saya bawa teman saya, nyusul teman saya tapi datangnya. Saya berangkat dulu. Pas malam hanya saya datang. Bawa uang 70.000. Waktu itu bawa uang 80.000. Dibuat ongkos mobil, habislah 10.000 berdua sama Wianto. Datang pas malam, begitu udah datang, saya menghadap mertua, Pak, sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan saya datang, karena saya masih nunggu cuti dari perusahaan. Kebetulan saya bagian pengeluaran barang ekspor impor Pak. Jadi untuk impor dan ekspor saya yang tanggung jawab. Memang benar. Jadi kalau ekspor barang ya ke Bangladesh, kemana, Myanmar, mana, itu saya tanggung jawab. Kenapa? Masukin ke kontainer. Bagian tenaga kasar naikin ke kontainer, pakai forklift nanti masuk dorong-dorong. Depan saya ketua rukunnya, begitu. Gimana? Sudah masuk semua? Sudah be, tongengin. Udah tanda tangan kamu yang masuk. Tanda tangan penanggung jawab sudah masuk barang. Udah. Jadi saya mohon maaf Pak, ini pun saya cuma dikasih cuti 2 hari Pak. 3 hari sudah ada 2 hari lagi, jadi perjalanan sudah 1 hari libur dan 1 hari. Berarti besok lusanya saya harus balik lagi Pak. Kenapa? Biar nggak lama-lama saya punya malu di situ. Paham nggak? Udah. Terus begini Pak, 1, kedua, saya kan juga nunggu dana dari perusahaan Pak. Dan memang ada dana khusus untuk bantuan dari perusahaan, khusus untuk dari perusahaan itu seperti saya ada dana. Makanya saya dulu ngomong biaya ditanggung saya, karena memang perusahaan menanggung pembiayaan untuk saya. Ternyata itu nanti akan turun Pak, kalau sudah surat nikah kita menunjukkan Pak, bukti surat nikah ada aja sudah. Ini hadir dengan sendirinya ini sudah. Masuk akal nggak? Jadi sebenarnya Pak, saya malu untuk datang hari ini. Tapi saya berpikir, apalah artinya malunya saya Pak, kalau dibanding malunya keluarga Tegal sini. Kalau sampai saya tidak datang, sudah jalur kuning sudah melengkung gitu kan. Biarkanlah rasa malu ini saya tanggung sendiri. Jangan sampai keluarga Bapak yang harus menanggung malu. Hebat. Diplomasi gitu kan jadi. Saya lanjut. Ya nggak apa-apa lah. Nah kalau emang begitu deh nggak apa-apa. Bapak juga nerima. Terus begini Pak, untuk uang pekahnya berapa Pak? Uang pekahnya itu 80.000. Saya ada uang 70 Pak. Jadi kurang 10.000. Saya nikah, baju saya boleh pinjam ya Pak? Sudah. Akhirnya pagi-pagi orang tua sama nenek dari ide itu belanja lemari, tempat tidur, perabotan.
di atas namakan saya. Ini kalau ayam bertarung, tidak pakai modal di atas namakan. Masuk akal. Masuk akal ya, malam saya datang, keluarga belanja. Oh, uangnya dari saya. Banyak terima kasih deh. Oke, beres. Makanya bagi saya, Umi Atun itu tetap yang number one. Tetap yang number one. Yang nomor satu. Boleh ada nomor 2, 3, 4, 5, tapi Umi Atun tetap number one. Ya, tetap yang nomor 1. Udah jamaah, nikah nih ceritanya. Saya pakai jas, pakai kalung, tapi saya itu rasanya kayak kebakar. Malu saya, tapi malu aku malu pada uang 70.000. 70.000 saya dapat macam-macam. Saya di sana diperlakukan sobat. 70.000 karena keimanan dan keyakinan tadi. Dan petarung. Saya lanjut. Tapi saya nggak kalah saya ngutang rokok di Samsu. Berapa slot gitu kan. Jadi begitu pelayan bantu-bantu di situ, rokok lempar satu. Rokok Jakarta, Samsu, ngutang dan ngutang. Biar gak aman, biar gak sangka ada punya duit. Betul gak? Rokok di Samsu, udah tahu berapa slot saya ngutang, tapi begitu ulang, ya garu-garu kayak gitu. Begitu malam pertama, petarung sudah siap bertarung. Terus kata Umi Atun, sabar ya mas. Oh, lagi halangan. Aduh. Pas malam pertama halangan. Ya sudahlah. Akhirnya besok malam saya langsung balik. Alasan saya apa? Begini Pak, semakin lama karena saya cuti, kenapa? Ini barang sudah numpuk Pak. Kalau nggak ada saya itu nggak bisa ekspor. Tahukah gajiku berapa? Satu hari gaji Abah itu 1.999 rupiah. Waktu saya nikah sehari 1.999 rupiah. Gajinya itu 2 minggu sekali. Sekali gajian kita paling 40.000, 50.000. Tapi gawat. Gawat, petarung. Ayo, siapa yang berani 70.000 datang ke orang? Nah, itulah sekilas perjalanan tentang keyakinan. Saya yakin kalau memang sudah takdir saya tidak akan ditolak. Alhamdulillah. Begitu surat nikah datang, mungkin bertua mertua itu berharap, mana janjinya kan gitu kan. Begitu keluarga datang ke kontrakan saya, kontrakannya bilik, bawahnya papan, karena tanah tak kasih papan sama saya, tak kasih karena biliknya udah lubang-lubang, tak kasih karung sama saya, keliling. Begitu datang, namanya ini tuh toleng. Ini pegawai ekspor impor gitu. Ini sekelumit cerita. Alhamdulillah, setelah saya nikah, hidup tambah susah. Umi Atun bantu kerja. Jadi aku kerja, hanya berhenti. Udah kamu berhenti, tidak usah kerja. Uminya mikir, saya sendiri berdua saja kurang, gimana sendirian. Sudah tidak usah kerja. Saya ingat kata-kata guru saya, kalau santri saya punya istri suruh kerja, saya nggak tidur. Ya sudah, kamu tidak usah kerja. Alhamdulillah, kadang makan, kadang nggak makan. Sakit, saya sakit tipes, sakit apa? Cadang. Uminya juga sakit cadang. Mau berobat nggak? Udah duit untuk berobat. Ya sudah, sama-sama menggigil berdua. Alhamdulillah hidup sampai sekarang gitu. Nah, dalam keadaan susah, ada orang-orang dari Tegal, dari Brebes itu ngelamar kerja, itu sudah diambil dulu uangnya,
Katanya langsung kerja, ternyata ditipu. Uangnya diambil tapi masuk ke pabrik yang tempat saya kerja, dia ngelamar sendiri. Sehingga yang tidak diterima ada 7 orang. Uangnya sudah habis, dia ngontrak sudah di situ. Saya main, kenapa mas? Wah mas, saya kan kerjanya sudah bayar sekian-sekian, ternyata di sini dibohongin, hanya ngelamar sendiri. Paham nggak maksudnya? Kami sudah langsung masuk kerja, terus kita nggak diterima. Mana uang sudah habis, ini kontrak kita cuma sebulan kontrak. Saya ngomong, itu kasihan ya, gimana kalau kumpul di sini aja? Ya nggak apa-apa, kata uminya. Masih manten baru loh jamaah. Ya sudah, akhirnya 7 orang kumpul di situ. Jadi saya uminya pinggir sendiri, saya sebelahnya sini nih, yang laki-laki itu semua orang tidur itu. Saya bilang, jangan ngadep ke sini, awas kalau ada yang ngadep. Ada yang bergerak, awas itu. Udah nyudan ya, mau nggak mau lah. Bayangin, buat sendiri saja susah, masih nampung orang 7 orang. Kalau bukan petarung, berani apa enggak? Ada. Berani apa enggak? Enggak berani. Tapi karena petarung, akhirnya saya tidak kurangan akal. Kerja di pabrik itu nasinya nasi bungkus saya. Kadang anak-anak cuma diambil lauknya. Nasi dibuat lempar-lemparan, saya bilang, jangan kamu lempar-lempar tuh nasi. Kalau nggak dimakan sudah, kamu ambil aja lauknya. Tolong dibungkus yang rapi. Saya bawa pulang. Buat apa? Buat umpan ayam. Saya bawa. Digoreng. Udah nggak mau. Saya kan nggak tahu kalau juga. Daripada dibuang. Alhamdulillah hidup sampai sekarang. Ini petarung. Tapi ibadah tidak pernah putus. Malam tidak pernah putus. Saya menakib dari maghrib sampai isya, tidak pernah berhenti saya zikir menakib. Walaupun dalam keadaan susah. Dulu saya dari sholat maghrib menakiban sampai ke sholat isya. Tiap malam sholat duha tidak pernah berhenti. Walaupun saya dalam kesusahan, sholat duha tidak pernah berhenti. Cuma doanya tidak pernah saya baca sholat duha. Kenapa gak dibaca? Perintah Tuhan. Ya Allah, kalau rezekiku masih di langit, turunkan. Kalau masih di bumi, keluarkan. Kalau masih kotor, bersihkan. Untuk membantu apa-apa. Saya nggak baca itu doa itu. Ini nggak enak doa ini. Kalimatnya enak, tapi kok kurang sopan. Sama dengan gini kamu, bah, tolong bah, keluarin ini bah. Pantas enggak? Bener ya, doanya sholat doa nggak pernah saya baca. Kenapa? Rasanya kurang serak saya. Ini kok setengah merintah ini. Ya Allah, jika rezekiku masih di langit, maka turunkan. Jika rezekiku masih di dalam bumi, maka keluarkan. Jika masih kotor, maka bersihkan. Kok emang Allah ini siapa kalau diperintah-perintah? Saya sholat doa aja. Lalu selesai doa, apa doanya Pak? Saya cukup baca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah 300 kali. Boleh kamu amalkan. Setelah itu ya Allah ya Rob, saya makmum doanya guru saya. Saya makmum doanya Syaikhul Qadir, saya makmum doanya Rasulullah. Al-Fatihah, selesai. Itu surat doa tidak pernah putus. Salah kalau ada orang ngomong saya tidak sholat itu salah. Rajinan saya sholatnya dari yang ngomong. Salah saya dulu sholat ba'diyah qobliyah itu, wah tidak pernah putus. Boleh tanya santri saya lama. Kadang santri belum bangun, saya adzan subuh duluan. Jangan sampai ada yang tidak sholat subuh waktu itu. Habis diajar sama saya. Mana mungkin bisa seperti ini kalau tidak tebus dengan penderitaan dan kesubuhan hati. Paham ya? Alhamdulillah, dalam keadaan penderita pun masih padahal sudah bermuncul-muncul masih bertarung. Inilah petarung. Saya yakin jamaah manakib keyakinannya adalah keyakinan petarung. Imannya iman petarung yang siap menghadapi masalah apapun. Untuk itu masih lama.
Ada yang minat 1000 doanya? Saya jujur, boleh tanya anak saya, Iqbal, ketika membuat kemarin ada 9 galon ini gagal, gak jadi. Akhirnya saya lihat, kenapa kok begini? Gak jadi. Akhirnya saya marah. Saya bilang, hei, kamu diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah untuk bisa memberikan manfaat kepada orang. Kalau kamu tidak bisa memberikan manfaat, untuk apa kamu ada? Maka kalau kamu ingin memberikan manfaat kepada orang, jadi kamu. Udah bang, besok lihat lagi. Sekarang nggak usah dipanen dulu. Alhamdulillah, besoknya yang nggak jadi kembali jadi. Jangan dikira ada. Boleh tanya, wallahi wa nabi, boleh tanya anak saya. Di situ ada kuasa, ada kuasa Allah. Semoga memberikan manfaat. Jadi kalau misalnya yang sudah kencing manis, yang sudah kronis, jangan 1 botol, minimal itu ya 10 botol lah minimal. Baru kamu akan merasakan yang sama dengan kamu dikasih obat dokter. Nah, kadang dibuat sekian hari, betul apa enggak? Minimal 10 botol. Nah, kalau buat yang lain-lain konsumsi supaya tambah sehat, yang enggak ada rasa, enggak ada penyakit, cukup sesendok cukup sudah setiap hari. Jangan sayang untuk dirimu. Kalau ada tetangganya, enggak apa-apa, jadilah kamu alat untuk menyenangkan orang lain. Jangan pernah merasa rugi, ya. Berbuatlah kamu selalu untuk memberi manfaat kepada orang lain, sekalipun orang itu tak pernah memberikan manfaat kepada kamu. Jangan pernah berhenti untuk memberikan manfaat kepada orang, sekalipun orang tak pernah memberikan manfaat kepadamu. Biarlah Allah yang akan menjadikan hidupmu bermanfaat untuk banyak orang. Amin, Allahumma. Ayo, yang mau buat 1000 doa.